Pada pertemuan kali ini, Bunda akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Karena dalam hakikatnya di dunia ini tuh ada yang positif, ada yang negatif. Nah, begitupun dengan interaksi sosial, guys. Jadi, interaksi sosial itu ada yang memang mengarah kepada yang sifatnya persatuan, yaitu yang disebut dengan asosiatif, dan ada interaksi yang justru cenderung mengarah kepada perpecahan yang disebut dengan disosiatif. Bunda sering menyebutnya dengan sebutan aso-diso ya. Kalau aso berarti positif, kalau diso berarti artinya negatif. Kita bahas dari yang asosiatif dulu. Di dalam asosiatif itu ada banyak banget ya. Sampai Bunda juga harus punya kata kunci membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Yang pertama itu ada kerjasama, kemudian ada akomodasi, kemudian ada asimilasi, dan ada akulturasi. Yang pertama kita bahas adalah kerjasama. Ya, kerjasama itu sama-sama bekerja, kayak gitu ya. Tapi memang kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, di dalam kerjasama itu ternyata banyak jenisnya, guys. Yang pertama itu ada gotong royong, merupakan salah satu bentuk kerjasama yang memang sudah ada dari sejak dahulu kala, begitu ya, yang menjadi ciri khas negara kita, yaitu adat istiadat yang berupa kebudayaan, yaitu gotong royong. Kemudian yang kedua adanya bergaining. Bergaining itu kalau bahasa Indonesianya kan tawar menawar tuh. Nah, bergaining di sini juga sama, merupakan tawar menawar dalam suatu proyek tertentu biasanya, di mana di sini sangat ditekankan keadilan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada kooptasi. Ya, ingatnya huruf P, guys. Kooptasi. Ingatnya P, yaitu pemimpin. Artinya apa, Bunda? Kooptasi ini merupakan kegiatan atau proses penerimaan unsur-unsur kepemimpinan yang baru. Contohnya begini. Ketika si A menjabat jadi ketua OSIS, rapat itu telat sedikit nggak apa-apa, masih ditolerir begitu ya, masih ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika ketua OSISnya si B, kalau telat itu ada punishment tertentu bagi anggotanya. Itu disebut dengan kooptasi. Atau mungkin contoh realnya misalkan ketika presidennya kita SBY gitu ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, itu kebijakannya begini. Dan kita sebagai masyarakat ya mengikuti. Karena itu adalah kebijakan presiden kita saat itu. Tetapi ketika berubah presiden yang menjadi Bapak Insinyur Joko Widodo, kita juga harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Itu disebut dengan kooptasi. Kemudian yang selanjutnya adalah koalisi. Nah, kalau kalian ingat koalisi, biasanya ingat apa sih? Yes, partai politik ya. Biasanya koalisi ini memang berhubungan erat dengan dunia perpolitikan, yaitu di mana kerjasama antara dua partai begitu ya, di mana mereka sama-sama mencari keuntungan dari kerjasama yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya joint venture ya. Gaya nggak tuh joint venture? Yaitu merupakan kerjasama pengusahaan proyek tertentu. Contohnya kerjasama dalam proyek perhotelan dengan mungkin dengan kalau perhotelan biasanya kerjasama dengan analisis dampak lingkungan, atau misalkan dengan perusahaan air ya, sama-sama mereka mencari keuntungan dari kerjasama yang mereka lakukan ya. Jadi perusahaan yang hotel itu dapat keuntungan berupa lancarnya air misalkan begitu ya, dan perusahaan air juga dapat keuntungan dengan menambah benefit dari adanya perhotelan dengan penggunaan air yang mungkin setiap hari atau setiap weekend peningkatannya dibandingkan sebelum adanya perhotelan begitu. Itu kerjasama.